Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan pada pembelajaran pertama. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian IPS. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks, Pak Guru harap kalian mampu menemukan simpulan dengan bantuan diagram. Kemudian setelah kita berdiskusi, Pak Guru harap kalian mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Kemudian setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan kehidupan politik dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Anak-anak, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Perhatikan teks yang Pak Guru bacakan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran IPA. Ya. Pelestarian hewan ini dari bacaan tadi ya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar tadi dalam bacaan tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi pelestarian hewan ya keberadaannya sangat penting. Tujuannya yaitu tadi ya. Dari bacaan tadi sudah ada contoh taman nasional ya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Salah satunya adalah memahami pentingnya pelestarian hewan tersebut. Seperti cara merawat, kebersihan, dan kesehatan hewan itu penting ya. Hewan langka itu dijaga kesehatannya, dirawat. Cara-caranya kita harus paham. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Ada hewan langka kita buat Taman Nasional, ada Taman Nasional tadi Tanjung Puting ya. Terus badak bercula 1 di ujung kulon ya. Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo. Kemudian tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ingat, kita sebagai manusia Indonesia yang cinta akan hewan yang langka ya, kita harus melestarikannya. Tujuannya apa? Untuk apa? Sumber ilmu pengetahuan bagi mereka-mereka generasi berikut setelah kita. Dengan cara apa? Tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Kemudian kita ke pembelajaran berikutnya.
Simpulan dalam teks laporan, simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kamu dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Pembelajaran ini sudah berulang-ulang menentukan kesimpulan, yaitu kalian membaca secara seksama, kemudian ide pokoknya ditentukan, terus kita tentukan simpulannya dengan bahasa kita sendiri. Coba, tadi di awal Pak Guru sudah membacakan teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka. Kira-kira paragraf 1 itu apa ya ide pokoknya? Coba. Ya, betul sekali. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hewan dan tumbuhan. Kemudian teks paragraf 2, Taman Nasional dibuat untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Kemudian paragraf yang ketiga, bertambahnya penduduk menyebabkan berkurangnya habitat hidup hewan. Apa kesimpulan dari ketiga paragraf ini? Ya, kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya penduduk menyebabkan berkurangnya habitat hewan. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dibuatlah Taman Nasional. Jadi kalau menurut Pak Guru seperti ini, kalian boleh berpendapat dengan cara kalian sendiri. Dibaca dengan sesama, kemudian disimpulkan dengan kalimat yang runtut. Baiklah anak-anak, kita ke pembelajaran IPS. Kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdirinya negara tersebut. Seperti Indonesia misalkan, kita punya negara ini, bendera negara mana? Indonesia. Indonesia itu ibu kotanya di mana? Di DKI Jakarta. Kepala negara seorang presiden. Kepala pemerintah presiden. Hari kemerdekaan ingat? Ya betul, 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uang rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara Indonesia Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar dari sila 1 sampai ke 5 tentang Pancasila. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana dengan negara ini? Ya, ini adalah negara Malaysia. Ibu kotanya di mana? Kuala Lumpur. Kepala negara yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Kemudian bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan negaraku. Mata uang ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang di-Pertuan Agung yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dibantu oleh Parlemen. Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Lebih dulu Indonesia. Kemudian ini negara mana? Mirip benderanya tetapi ada bintang dan bulannya, yaitu Singapura. Ibu kotanya di apa? Di mana? Singapura. Kepala negara presiden. Kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 19 Agustus 1965. Bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang dolar Singapura. Singapura merupakan anggota negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas koloni atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Luar biasa. Merdekanya termasuk baru tetapi negaranya sungguh maju ya. Kita bisa belajar dari negara Singapura. Kemudian ini negara Thailand. Ibu kotanya di Bangkok. Kepala negara raja. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resmi Thai. Lagu kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata uang Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja.
Pemerintahan Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja. Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Ya, Thai berarti bebas, land gue tanah. Jadi, kemudian ada negara apa ini? Filipina, ibu kota Manila. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Bahasa resmi Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hirirang. Mata uang peso. Peso mana? Peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Ya, ini Filipina ya. Kemudian ada negara tetangga kita lagi, Brunei Darussalam. Ibu kotanya di mana? Bandar Seri Begawan. Kepala negara Sultan, kepala pemerintahan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Baru ya. Bahasa resmi Melayu. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Mata uang dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang dibantu Dewan Penasihat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1944 setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. Luar biasa. Negara baru tapi pendapatan perekonomiannya cukup tinggi. Kemudian ini adalah negara Laos, ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos. Lagu kebangsaan Peng Cat Lao. Ya. Mata uang KIP. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut. Atau namanya apa? Ya. Black Country ya. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratis Laos. Pada tahun 1893, Laos dijajah oleh Prancis berdasarkan perjanjian Geneva. Pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Ini salah satu negara yang tidak memiliki batas laut. Kemudian ada negara Kamboja, ibu kotanya di Phnom Penh, kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Bahasa resmi Hammer. Lagu kebangsaan Nokorech. Mata uang riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki masa jabatan 5 tahun dan masa jabatan senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja. Kerajaan Kamboja di bawah pimpinan Perdana Menteri. Kemudian ada negara Myanmar, ibu kota Naypyidaw, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Bahasa resmi Myanmar. Lagu kebangsaan Kaba Mai Kiye, mata uang Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Birma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh seorang presiden. Sistem pemerintahan Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Kemudian ada negara satu lagi, Vietnam. Ibu kotanya di mana? Hanoi. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Bahasa resmi Vietnam. Lagu bangsaan Tien Quan Cha. Mata uang Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuat undang-undang yaitu Majelis Nasional Vietnam. Mungkin ini negara-negara dengan keadaan politiknya masing-masing. Bagaimana dengan negara ini? Ini negara apa? Nanti kalian jawab di lembar kerja yang Pak Guru sediakan. Bagaimana kehidupan politik negara tersebut? Pak Guru sudah sampaikan di awal tadi. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini. Singkat, ya, biar kalian membaca lagi dari sumber-sumber yang lain. Dari Pak Guru, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.